Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi mulai hari ini. PSBB transisi jilid 2 pemirsa mulai Senin 12 Oktober hingga 25 Oktober. Sejumlah bisnis yang sebelumnya tutup kini bisa beroperasi kembali seperti bioskop, pusat kebugaran, dan ruang publik terpadu ramah anak. Pertimbangannya yaitu terjadi perlambatan kasus aktif, kesembuhan meningkat, serta tingkat kematian menurun selama PSBB ketat 1 bulan ini. Gubernur DKI Jakarta menyebut pada masa PSBB transisi jilid 2, hampir semua aktivitas diperbolehkan beroperasi, namun dibatasi hanya 25% dan maksimal 50%. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 85% masyarakat Jakarta menggunakan masker. Ia pun mengingatkan agar warga membatasi aktivitas menjelang libur panjang di akhir Oktober mendatang. Wabah prinsipnya nih, artinya di rumah saja kalau tidak harus pergi. Kalau memang harus pergi, maka jalankan protokol 3M itu. Lalu kegiatan yang dibolehkan, itu prinsipnya nomor 1, seluruh kapasitas hanya boleh maksimal 50%. Jadi kantor, lalu restoran, kafe, tempat pertemuan, maksimal 50%. Kemudian bahkan kalau ruang seminar, acara pernikahan itu maksimal 25%. Nah, sekarang kita sampaikan ke seluruh masyarakat, kita tidak ingin loh kembali harus narik rem. Jadi sekarang kita harus gunakan masker. Saat ini di Jakarta sekitar dari studi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat, sekitar 70% warga menggunakan masker. Kita butuh sampai minimal 85%. Karena itu saya mengingatkan pada semua, nanti di akhir Oktober, hari Rabu, tanggal 28 kalau tidak salah, itu akan ada libur Maulid Nabi. Maaf, hari Kamis. Kamis itu adalah libur Maulid Nabi, hari Rabunya cuti bersama, Jumatnya cuti bersama. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari itu libur. Antisipasi dari sekarang. Menurut hemat kami, kurangi aktivitas dulu, karena ini masih wabah. Meskipun ya ini liburan, tapi jangan sampai seperti kejadian bulan Agustus kemarin. Kali ini saya menganjurkan kepada masyarakat untuk lebih menahan diri, lebih penting sehat, dan insya Allah nanti ketika kita masa pandemi sudah lewat, bisa liburan lebih panjang dengan tenang. Antrian panjang penumpang KRL mengular di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Senin pagi. Antrian mulai terjadi dari pintu masuk stasiun sampai ke tempat parkir. Meski PSBB di wilayah Jakarta kembali diperpanjang, mobilisasi penumpang KRL komuter lain relasi stasiun Rangkas Bitung Tanah Abang tetap tinggi. Bahkan saking lama mengantre, banyak penumpang mengurungkan niatnya menggunakan KRL. Sementara itu, petugas tetap mengimbau penumpang menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker 2 lapis. Memasuki masa PSBB transisi, PT Transjakarta melakukan sejumlah penyesuaian pada pola operasi. Perbaikan juga dilakukan terhadap halte Transjakarta yang terdampak pengerusakan pada 8 Oktober lalu. DKI Jakarta hari ini sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar masa transisi yang berlaku hingga tanggal 25 Oktober mendatang. Pelonggaran PSBB dilakukan karena melihat kasus laju positif COVID-19 sudah mulai melambat, khususnya di wilayah Jakarta. Ada sejumlah peraturan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta agar penularan tidak terjadi. Seperti salah satunya yakni di sektor transportasi umum, yakni Transjakarta. Di tempat saya mengabarkan saat ini ialah halte Transjakarta Bundaran HI yang sempat kena dampak pengerusakan pada aksi 8 Oktober yang lalu. Sudah mulai ada pembenahan dan juga sudah mulai beroperasi secara normal kembali. PT Transjakarta juga melakukan penyesuaian terhadap peraturan Pemprov DKI Jakarta pada masa PSBB transisi ini, utamanya di jam operasional.
ada perpanjangan pemirsa, yang mana sebelumnya operasional bus Transjakarta hanya berlaku dari pukul 5 pagi hingga pukul 7. Namun kali ini bus Transjakarta beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Dan khusus tenaga kesehatan dapat menggunakan transportasi Transjakarta juga diperpanjang dari pukul 10 hingga pukul 11 malam. Bundaran HI halte ini beroperasi minimum, ya, jadi minimum operation. Penumpang tidak turun lewat Selasar, tapi dia turun lewat aksesnya MRT, ya, ke sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan. Nah, nanti sambil berjalan kita lihat setengah ini juga kita hoarding, kita tutup sambil pekerjaan berlangsung. Setelah ini selesai nanti pindah minimum operationnya di sebelah sini, yang sebelah sini kita perbaiki. Gitu. Jadi ekspektasi kita kurang lebih antara 5 sampai 6 minggu ke depan, insya Allah ini sudah bisa selesai dan kita gunakan seperti sebelumnya. Tadi kami juga sempat melihat bahwa di sini pembayaran semuanya dilakukan secara elektronik melalui pintu ataupun QR code dan juga kartu elektronik lainnya. Namun di beberapa halte seperti Sawah Besar, Sarinah, kemudian juga dari arah Senen menuju arah Pulau Gadung dan halte Senen menuju halte Harmoni hanya bisa melakukan pembayaran melalui top on bus ataupun TOB. Dan seluruh anggota TNI tadi kami juga sudah melihat seluruhnya berjaga untuk memantau pergerakan transportasi publik, khususnya ini di Transjakarta, di jalur-jalur protokol yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa untuk tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dari Jakarta, Almira Sabira, Aliansyah, TV One mengabarkan. Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi mulai hari ini. Dengan begitu, restoran ataupun rumah makan sudah boleh kembali menerima pelanggan untuk makan di tempat. Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Elvariska Bayu, reporter TV One meninjau salah satu rumah makan di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB transisi setelah 1 bulan lamanya. Ini pembatasan sosial berskala besar secara ketat ini diberlakukan. Dan dengan diberlakukannya PSBB transisi ini, sejumlah tempat makan ataupun pelaku usaha makanan ini sudah diperbolehkan untuk melayani pengunjung untuk makan di tempat. Nah, saat ini pemirsa saya berada di salah satu rumah makan yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Kita akan melihat bagaimana kemudian protokol kesehatan yang dijalankan oleh pemilik rumah makan ataupun pengelola rumah makan ini, karena memang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri seperti dalam peraturan Gubernur nomor 101 tahun 2020 ini ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha makanan untuk akhirnya dapat melayani para pengunjung untuk makan di tempat. Nah, seperti yang kita lihat juga, ini bangku-bangkunya sudah mulai digelar kembali setelah sebelumnya. Ini kita ketahui bahwa kalau di rumah makan itu dilihat bahwa bangkunya ini disingkirkan karena memang tidak melayani masyarakat ataupun pengunjung untuk makan di tempat selama 1 bulan lamanya. Namun untuk mengetahui bagaimana kemudian protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh rumah makan ini, saya akan berbincang dengan salah satu karyawan rumah makan dengan Mas siapa Mas? Mas Triyono. Mas Triyono, panggilannya Mas Tri ya. Nah Mas, ini kan per hari ini 12 Oktober 2020 ini sudah diberlakukan lagi, sudah boleh lagi makan di tempat. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh rumah makan Cinto Minang ya Mas? Rumah makan Cinto Minang ini untuk menerapkan protokol kesehatannya? Di samping itu, ini ada protokol kesehatan, kita menyediakan ada sanitizer, terus ada di depan juga ada tempat buat cuci tangan. Terus di belakang juga standby ada juga tempat cuci tangan juga gitu. Nah, ini kan bangkunya sudah disusun kembali ya untuk menerima pengunjung begitu ya untuk makan di tempat. Nah, sesuai dengan peraturan dari pemerintah bahwa 50% tempat bangkunya. Nah, apakah ini sudah sesuai apa seperti apa? Udah sesuai. Ini biasanya yang meja kursi 4 kita kurangin 2, terus yang meja kursi 6 kita kurangin 3, jadi benar-benar pas sesuai 50%.
Kalau kita kan sekarang jamnya agak sepi nih Mas. Nah kalau misalkan sudah masuk jam makan siang, nanti tentunya pasti banyak orang-orang yang datang untuk makan. Nah antisipasinya seperti apa? Apakah nanti ditahankah menunggu di luar atau seperti apa? Enggak, kita antisipasinya kompak dari semua karyawan. Nanti apabila bangkunya udah penuh semua, kita himbaukan maksudnya biar yang lain bungkus semua gitu. Makanannya dibungkus ya kalau memang bangkunya sudah ini. Ini juga dipastikan jarak antara satu dengan yang lainnya ini 1 meter ya Mas? 1 meter. Itu tangannya. Ini bukannya baru per hari ini berarti ya ini untuk 50% baru hari ini. Sebelumnya itu kita tidak melayani makan di tempat. tidak melayani makan di kamar. Berarti ini mulai hari ini baru ya. Semoga nanti juga ini ketika banyak yang datang, ini protokol kesehatannya juga tetap dilakukan ya Mas ya. Nah terima kasih Mas Triono atas waktunya bersama kami di sini. Dan pemirsa itu tadi wawancara kami dengan salah satu karyawan dan memang jika warung makan ataupun tempat makan ini tidak mematuhi protokol kesehatan tentunya ada sanksi administratif yang nantinya akan diterima, yakni masih sama yaitu penutupan 1 kali 24 jam. Jika dilanggar lagi ini akan ada denda yang diberlakukan yakni 50 juta dan berlaku kelipatannya jika memang masih ada pelanggaran lagi yang dilakukan. Dari Jakarta, Elvaris Kabayu, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.